Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya kita pengajian insyaallah langsung dipimpin oleh guru kita Kiai Ahmad Ridwan. Kepadanya kami mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, baiklah, mari kita kembali kaji kitab yang pertama, kajian hadis, referensi kitab Lughatul Hadis atau matan dari Al-Kitab. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nabihi wa bihi wa man yasbiqu ini Al-Fatihah. Alhamdulillah.
selendang, ya bahasa Arabnya lina. Yang ada ya, Selendang, udah aja. Sorban berwarna selendang itu yang digunakan. Nah kalau selendang memang sudah juga, tapi secara khusus hadisnya belum ada ya. Nah untuk sorban 16 ada. Nampaknya di sini ada suatu bab tentang orang sorban yang pastinya sorban itu adalah suatu perintah. Nah di antaranya orang telah bersabda anak itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-amaimu sorban itu di jalur Arabi ialah mahkota orang. Baiklah waktu maka ketika mereka meletakkan al-amaimah sorban walau maka mereka sudah meletakkan bisa kemuliaan. Jadi yang namanya sorban itu adalah simbol atau mahkota bagi orang Arab. Makanya orang Arab misalnya jangankan kiainya, ustaznya, atau ya imam-imam masjid, istilahnya pegawai bangunannya bersorban. Ya paling cuma sorbannya beda, dia tadinya kalau belum gede, padahal yang namanya sorban kan setengah peci, jadi betul-betul peci. Mereka kan enggak, langsung aja berada juga gitu. Yang jelas dilibat gitu kayak udung orang-orang Yaman gitu. Mudah-mudahan masa itu. Nah makanya ketika mereka orang-orang Arab itu meletakkan, maksudnya membuka, memakai sorban, ya maka itu hakikatnya mereka itu membuka juga, melepas juga kemuliaan. Ya pokoknya ukuran kemuliaan orang Arab ini sorban. Jadi kalau yang pakai sorban itu insya Allah ya mulia terhormat. Tapi kalau yang enggak ya tadi, makanya sekali lagi orang Arab kalau tanya awal sekali pegawai bangunan bahkan itu pakai sorban. Kalau hadis riwayat adalah Imam Al-Jami' an Ibnu Abbasin dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu wa isnaduhu, dan isnad hadis ini doi. Ya. Kalau doi, tapi kalau memang itu bisa untuk motivasi amal, nggak masalah. Kemudian waqala, dan telah bersabda baginda Nabi ta'ammamu, memakai sorban kalian, fa innal malaikata, maka sesungguhnya para malaikat. Kalau kata-kata malaikat itu berarti banyaknya. Kalau yang satu memalak, kalau malak malaikat, kalau mil, kalau malaikat. Bainal malaikata, maka sesungguhnya malaikat ta'amama itu pada memakai sorban. Selanjutnya ini Rasulullah SAW memerintahkan kepada umat khusus kita ya untuk memakai sorban, ya menyerupai atau mengikuti para malaikat. Kalau malaikat harus ikuti, yang nggak boleh setan ya, berbuat baik. Apa sebabnya? Karena para malaikat juga itu pada pakai sorban. Makanya setiap pada peperangan yang secara misterius ada yang dibantu oleh para malaikat, itu yang memang benar-benar bisa melihat itu semua malaikat pada pakai sorban.
Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya itu selalu bersalawat kepada orang yang sholat dari balik. Jadi di sini bukan mesti ustaz aja kayak yang umum, akan dari orang Arab pegawai yang kami sholat. Paling di sini pengertian sholawat ya walaupun sebenarnya susah, artinya kalau dari Allah selalu dari umat itu ya. Kalau dari malaikat selalu istighfar itu sepanjang kita ya khususnya di hari Jumat itu pakai sorban itu sepanjang itu pula Allah mencurahkan rahmatnya dan malaikat istighfar atau memohon maaf. Ini kalau itu oke. Enggak pernah. Kemudian apa? Dan telah bersabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Parhuma baina. Saya kalau di Arab pakai itu. Perbedaan antara kami wa baina musyrikin dan antara orang musyrik. Al-amanu itu ya sobat wal khalais dan peci. Perbedaan antara kita yang umat Islam itu tadi siapa aja ya umat Islam dan antara orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu sorban dan peci. Maksudnya gimana? Kalau memang dia pakai sorban dan peci, nah itu berarti orang Islam. Sekarang juga itu jual aja. Iya. Nah tapi kalau pakai peci duana itu kayak pastor, bener? Paulus, ya. Paus. Baik kita bedakan maksudnya bagus sih pakai peci, ya. Makanya soal karena itulah perbedaan kalau memang anak pakai peci, nah itu bedanya dengan pasu gitu. Kalau udah pakai peci dan sopan baru Islam berarti selama ini banyak ya. Nah lalu hadis riwayat Abu Dawud, Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Imam Tirmidzi. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Kemudian Bapak dan telah bersabda baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam. sholat kalau misalnya sholat itu namanya kan sholat sambungin sholat yes. Membaca istighfar al-malaikatu para malaikat al-mu'ammin al-mu'amminina kepada orang-orang yang memakai sholat yang mati pada Jumat. Para malaikat ya, kalau tahu itu beristighfar kepada orang-orang yang memakai sholat di Jumat khususnya. Sebenarnya bukan hanya di hari Jumat, bahkan bukan hanya di sholat ya. Tadi di luar sholat itu kami tidak membedakan antara umat Islam dan orang-orang musyrik. Nah kemudian waqala dan telah bersabda baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Rakaatani dua rakaat sholat amamatin dengan memakai sorban khairun itu lebih baik min salina daripada 1000 rakaat bila mungkin tanpa memakai sorban. Itu
masih lebih baik daripada orang yang sholat 70 rakaat pakai sholat, nggak pakai sholat. Jadi si A umpamanya sholatnya pada 2 rakaat, tapi pakai sholat. Sementara si Emma sampai 70 rakaat, tapi nggak pakai sholat. Bagus bacaannya. Nah itu ya secara ininya Tuhan itu membedakan sholat di sini. Itu ternyata masih bagusan si A yang walaupun sholatnya di 2 rakaat, ya tapi pakai sholat. Ini tentunya buat kesan sama gitu ya dari bacaan apa dengan bedakan ini dari sholat aja. Nah itu kalau hadis riwayat Ad-Dailami Imam Dailami an Jabir dari sahabat Jabir, itu hadis riwayat dari yang diriwayatkan oleh Imam Dailami dari sahabat Jabir, maksudnya dari Rasulullah SAW. Kemudian makola dan bersabda baginda Nabi SAW, ta'amamu memakai sorbanlah kalian baina syayatina, maka sesungguhnya setan ta'amamu itu nggak sorban. Jadi dia di sini ya Rasulullah memerintahkan kepada kita sebagaimana tadi itu untuk pakai sorban. Nah kalau tadi mah ya disuruh pakai malaikat yang pakai sorban. Sekarang kenapa harus pakai sorban? Karena supaya membedain setan. Karena yang namanya setan mah itu nggak pakai sorban. Begitu. Berarti walaupun pakai peci, pakai sorban, itu tadi ya keluar lah seperti pasor oleh ternyata di sini. Bajunya batik lagi nih. Apalagi ya, iya, bisa. Kemudian makola dan bersabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-amaimu sorban itu simal malaikati, ciri para malaikat. Ta'arsilu maka lepaskan sorban itu khalfa durikum di belakang punggung kalian. Jadi sorban itu simbol tadi yang awal juga sudah disebutkan. Malaikat itu pada sorban ini memang simbol. Nah makanya dalam pakai sorban itu gimana? Tuh ini lepasin sorban itu di belakang punggung, maksudnya apa ya? Lututnya. Jadi ini yang bagus sorban di belakang kanan ini ya, ada satu jengkal, ujungnya satu jengkal, adanya sebelah kanan. Tunjukin. Pakainya nggak bisa. Iya. Jangan kayak baca. Jadi yang benar di kanan. Jangan di kanan. Jadi yang berarti lagi kita ini kan orang pakai sorban sampai di halang. Itu gimana kalau sholatnya? Iya. Ininya betul gitu. Tanda nah, itu ya. Jadi ulurkan di belakangnya, ketika yang panjang satu jengkal maksimal, lebih pendek kalau di sebelah kanan. Kemudian makola dan bersabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tasawwamu memakai sorban, memakai cirilah kalian, baina malaikat, maka sesungguhnya para malaikat bertasawwuman itu sungguh sudah memakai ciri. Jadi Rasulullah SAW mengatakan kepada umat kita yang untuk memakai ciri khas, maksudnya sorban sebenarnya. Bukan malaikat itu tadi yang sudah disebutkan beberapa kali tentang cirinya. Nah terakhir, waqala dan telah bersabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nuhia dilarang
pakai Sleman itu juga yang benar itu ya salah satu kuda, bukannya berarti dua-duanya kayak kemeja itu, walaupun kalau 2 kali pilihan kanan karena sejaknya baik itu kan sebelah kanan ya, tapi kalau alitas op sebelah kiri tujuannya apa? Karena menutupi hati, karena nanti adanya di dada, di bawah hati, di bawah dada ya. Jadi kalau memang dihalangi ya mudah-mudahan harapan karena hati tidak sempat tergoda jadi busuk, makanya sedangkan juga kan dada kaki kiri ya. Ya bahkan ini saya ada catatan yang dari kita Pak ini. Jadi Waisanu dan sunatan dan musoleh ayat bisa untuk memakai bagi orang sholat ayat bisa memakai asal saya pilih pakaian yang terbaik wayar tada wayar tadi akan pakai selendang wayar ta'amam dan pakai serban wayar ta'amam sunnah pakai gamis wayar tata biasa dan pakai jubah. Itu bahkan maksudnya itu atau palanya sholat, pundaknya selendang, kemudian ini baju ya, terus di balik-balik juga pakai jubah. Itu ya, jangan lupa Biasa. Kalau dulu pada celana ya, itu tidak akan cekatnya kalau ini ada. di sini lah. Jadi kalau orang yang sholat Iya, orang kayak celananya lebih harus enak ini. apalagi kalau memang kalau nggak pakai celana dia maka kelihatan ya bahunya pahanya gitu ya, itu bisa batalkan. Nah jadi itulah bab tentang doa sholat. Nah untuk cara makanya ini ya, boleh diikuti ya. Liput. Ya. Ya. Jadi boleh ya, kalau yang begini nih di balik peci nih. Ya. Ini gulung tuh gitu. Digulung ya. Kali ini gini. Tengahnya tuh yang lebih baik kalau bayi ini yang digituin panjang ya, jadi itu tengah-tengah ya. Ya. Tengah-tengah di sebelah kiri. Nah, itu kan jadi lehernya ini nggak kepanjangan ya, itu Kenceng. kencang deh melarinya potong gampang kan. Nah ada yang gini, kalau umpamanya mau peci ditutupin ya, ini kan peci udah tutupin ya, ada sih kalau begini itu ambil lagi lebar ini, jadi diambil ya. Peci ditutupin ya, peci ditutupin. Ini cuma kurang aja. Kalau ini mah, kalau ya ini mah kurang aja, cara gitu aja tuh, sama aja. Gitu. Mau ditambahnya ininya. Ya ini mah contoh aja gitu. Kalau ini juga kurang rapi gitu ini yang gulungnya tadi. Jadi kita jadi ada yang langsung tadi nggak ditutupin pecinya ya, kali ini tutupin, begitu aja. Kalau pakai peci tutupi. Ya, kalau pakai peci tutupin. Itu aja. Jadi kalau nggak pakai peci berarti ditutupin ya. Kalau pakai peci ya udah itu aja dulu. Tengah-tengah. Jadi ingat ininya tampil ini jangan tengah sekali ini. Itu. Ini kan gampang pun ntar besok juga pada pakai. Pakai juga malu. Sulit gitu ya. Kalau dilihat depan, seks semua nih. Jadi gitu ya. Iya. Setelah Saya ketua DKM-nya pakai gitu doang. jadi untuk kayak hadisnya Mau pakai gitu
Selanjutnya kajian fikih